Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, ayah bunda, orang tua santri putra yang diundang pada kesempatan Ahad sekarang ini, dan juga para pimpinan di jajaran pimpinan di pesantren Amanah dan kepala sekolah pengasuhan. Di belakang ada para pembimbing santri, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf saya waktu permulaan masuk dulu ya tahun pelajaran ini, ada yang masuk tanggal 15 bulan Juli, ada yang masuk tanggal 22 bulan Juli. Saya tanggal 12 bulan Juli sudah berangkat ke Tanah Suci, jadi tidak sempat bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, oleh karena itu mohon maaf, pertemuannya cek bahasa santri mah di badal ya, di badal teh digentos digentos ayeuna. Mudah-mudahan tengirangan penghormatan ke para bapak ibu sadaya. Saya sedikit cerita sebelum sampai kepada apa yang diminta oleh pembawa acara tadi. Ceritanya mengenai beberapa kegiatan yang kita laksanakan, wabil khusus pimpinan pesantren di akhir tahun 2023 dan awal-awal 2024. Di akhir 2023, yaitu tepatnya di bulan Agustus menjelang awal bulan Januari 2024, alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjalin kerjasama perguruan tinggi, MOU ya Bu ya, Memorandum of Understanding, antara pesantren kita dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Mekah dan di Madinah. Yang di Mekah contohnya Ummul Qura, kemudian Jami'ah Masjid Al-Haram, kemudian di Jami'atul Ijlal ketiga, dan di Madinah kita juga jalin kerjasama dengan Jami'ah Al-Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian kita jalin kerjasama dengan Jami'ah Tubruk ya. Nah, dan satu lagi perjalanan di selain Mekah Madinah, yaitu di Qatar ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari pengalaman menjalin kerjasama itu, sebenarnya alumni pesantren kita ini atau pesantren Amanah ini bukan hanya bisa melanjutkan perguruan tingginya di dalam negeri, baik itu yang negeri ataupun swasta ya, tapi terbuka luas dan lebar bila putra putri Bapak Ibu sekalian memiliki giroh yang kuat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di Mekah dan Madinah. Nah, kemudian perjalanan yang kedua kemarin ya, waktu mulai tanggal 12 Juli sampai dengan 6 Agustus, lumayan cukup lama ya, 3 minggu lebih. Nah, kita fokusnya adalah melakukan pelatihan ad-daurah at-tadribiyah li muallimi lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha. Jadi kita dilatih
untuk bagaimana mengajarkan bahasa Arab bagi penutur asing. Yang kedua adalah dilatih juga bagaimana cara membimbing hafalan Al-Quran. Karena untuk yang pertama daurah bahasa Arabnya dilakukan di Ummul Qura selama 3 minggu, itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Setelah sholat zuhur kita istirahat, kemudian asar mulai lagi kita datang ke Masjid Haram di Mekah, Masjid Haram ya Bu. Kemudian di situ ada halaqatul Quran. Jadi kita dilatih, selain dilatih juga setor hafalan Al-Quran. Jadi alhamdulillah abdi jadi santri di Masjid Haram. Jadi setiap hari menyetor hafalan Al-Quran. Nah itu juga sekaligus dengan bagaimana tata cara metode menghafal yang diterapkan di Masjid Haram. Nah itu maka dari Bang BJB itu kita pengalaman yang kedua itu langsung diaplikasikan di sini, alhamdulillah Bu. Ya. Jadi kalau tadi Pak Kepala Sekolah menyinggung beberapa kegiatan juga dari pengasuhan tentang fokus kita pada tahfidz Al-Quran, itu sebenarnya bukan hanya tahfidz Al-Quran yang lebih kita fokuskan. Jadi tahfidz Al-Quran yang selama ini tata cara metodenya kita koreksi ulang ya, kita masukkan hal-hal yang baru yang didapatkan dari Masjid Haram itu ya, kita masukkan. Kemudian juga hal-hal yang lainnya adalah memperbaiki dan melengkapi cara mengajarkan bahasa Arab dan juga Al-Islam dengan segala cabang-cabangnya. Jadi guru-guru kita secara bertahap diajarkan bagaimana cara mengajarkan di dalam pembelajaran bahasa Arab itu anasiril lughah as-salasah, 3 unsur bahasa yang penting. Yang pertama adalah al-mufradat, at-tarakib, wal aswad ya. Kemudian arba maharatil lughah, 4 kemahiran di dalam bahasa. Itu kita dorong. Kalau bahasa Pak Kepala Sekolah SMP tadi push itu artinya dorong gitu Pak. Ya kita dorong. Sugan bisi push teh ucing gitu. Kita dorong. Jadi kita dorong untuk mencapai 4 kemahiran di dalam berbahasa, yaitu maharatul qiraah, kemahiran di dalam membaca, maharatul kitabah, kemahiran di dalam menulis, maharatul istima, kemahiran di dalam menyimak atau mendengar, dan maharatul tahaddus, kemahiran di dalam berbicara. Nah, ini kita benar-benar mendorong rekan-rekan guru kita ini, teman-teman guru kita ini khususnya yang memegang pelajaran bahasa Arab, yang memegang pelajaran Al-Islam. Al-Islam itu apa saja? Mulai dari akidah, syariah ya, atau fikih, atau juga tarikh Islam, atau juga pelajaran-pelajaran yang berbasis bahasa Arab lainnya. Nah kita lebih perbaiki bagaimana cara mengajarkannya berdasarkan pengalaman yang kita dapatkan. Nah, ini. Jadi kalau menurut Bapak dan Ibu kira-kira pengalaman ini bagus apa tidak? Ya, alhamdulillah. Ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikan kepada kita semua, dan kita bisa menyerap ilmu, dan ilmu itu kita transformasikan, kita sampaikan kembali kepada guru-guru dan kepada anak-anak kita. Nah, selain kegiatan yang 2 itu Bapak dan Ibu, kita juga melalui Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, telah mengadakan beberapa kali kegiatan. Yang pertama, kita sebagai pimpinan pesantren di Universitas Muhammadiyah Malang, di UMM, dilatih selama kurang lebih 3 hari Management of Change ya, bagaimana manajemen perubahan. Nah kemudian kemarin yang baru saja masih hangat di UMS, Universitas Muhammadiyah Solo atau Surakarta, kita juga mengadakan rapat koordinasi nasional Rakornas
seluruh pimpinan pesantren Muhammadiyah se-Indonesia yang jumlahnya 440 pesantren. Nah, ini apa yang kemarin terakhir dilatihkan itu adalah bagaimana memanfaatkan tanah-tanah wakaf milik pesantren atau milik Muhammadiyah secara keseluruhan. Yang keduanya adalah bagaimana mengembangkan bidang ekonomi untuk kemandirian pesantren. Kalau di amanah sedikit-sedikit alhamdulillah ini sudah dilaksanakan. Hanya saja Pak masih, kalau tadi kata Pak pengasuhan masih ada tanahnya yang belum dipakai pacuan kuda karena sawah. Alhamdulillah itu sebelah kiri Bapak berarti ya, sana itu sudah kita miliki sawah itu. Di depan masjid ini juga beberapa batak kita sudah miliki. Kemudian di belakang juga sudah beberapa kita miliki. Ada juga tanah kita di Perum. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada usulan bagaimana memanfaatkan tanah-tanah kita itu agar lebih produktif semata-mata untuk kemandirian ekonomi pesantren. Itu yang kemarin didorong kita itu untuk bagaimana memanfaatkan tanah-tanah. Selain kita sudah memang memiliki beberapa unit usaha yang di depan, meskipun kita masih kerjasama dengan pihak lain, ada Alfa ya, tetapi 100% keuntungannya adalah milik pesantren. Kemudian ada juga Lazato dulu, sekarang itu diperbaiki manajemennya, jadi tata kelolanya oleh kita sendiri ya, dengan pengawasan dari kita sendiri juga. Nah, ada hal lain yang dikembangkan di sini, misalnya kantin, kemudian laundry, ada biovlog ya, ada BLKK untuk keperluan pakaian. Nah, ini alhamdulillah selama ini cukup membantu ya, cukup membantu bagaimana istilahnya menutupi kekurangan-kekurangan finansial yang diakibatkan kadang-kadang misalnya oleh keterlambatan pembayaran gitu ya. Kadang-kadang juga ada yang mohon maaf ya, sebagian kecil ada yang berapa tahun gitu ya menunggak begitu. Nah, itu semua alhamdulillah bisa membantu, bisa ajeg sampai sekarang. Tapi meskipun demikian ya, kalau kewajiban Bapak dan Ibu sekalian jangan dilupakan, itu mah tetap saja kewajiban. Ya, baik. Jadi terakhir juga kita kemarin mengirim guru-guru bahasa Arab ke Bogor, ke pesantren Ki Bagus Hadikusumo milik Muhammadiyah juga. Di sana dilatih juga tentang bagaimana pembelajaran bahasa Arab. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kenapa saya menceritakan ini semua? Kita ingin fokus atau lebih fokus kepada apa yang menjadi amanat masyayikh itu para pendahulu kita yang sudah berdiri dengan mendirikan susah payah pesantren ini ya, dari para pimpinan yang dulu ya, kita ini yang mudah-mudah mendapatkan amanat kemudian ya. Di sini kan pesantren ini bisa berdiri seperti ini karena berkat jasa para pendahulu kita, Pak Kiai Haji Fakih Zainuddin, Pak Kiai Haji Hasan Asy'ari, kemudian Kiai Haji Pak Dede, Pak Haji Kili Sutarli ya, Haji Apid atau Haji Hapid ya, yang sering dipanggil Haji Apid dan yang lain-lainnya, Haji Omo ya yang masih ada. Nah, ini semua kita atas amanat ini harus kita terus perjuangkan. Apa amanat mereka? Yang ingat di benak saya itu adalah bahwa pesantren ini harus melahirkan ulamaun, zu'amaun, umaraun, fuqahaun, uqalaun, nuzahaun. Itu 6 ya, ingat saya itu. Pertama, pesantren ini harus mempersiapkan. Ini mempersiapkan bukan berarti Pak tamat dari sini langsung ujuk-ujuk jadi ajengan, itu gitu. Jadi mempersiapkan ulama, mempersiapkan para ulama yang bagaimana? Tentu saja ulama yang khasyah, ulamanya yang hanya takut kepada Allah, bukan ulama fulus. Sekarang kan banyak ulama fulus ya.
Kullu syai'in bil fulus, mafis fulus mangfus. Jadi segala sesuatu diatur apa standarnya itu uang. Tidak ada uang mati dah gua, ada gitu. Ya gitu, manfus ya. Nah, bukan begitu. Ulama yang kita hadirkan nanti ke depan itu adalah ulama khasyah lillah, yang hanya takut kepada Allah. Kemudian ulamaun zu'amaun. Kita juga tidak menutup kemungkinan anak-anak kita ada yang menjadi zaim. Zaim itu para pemimpin di masa yang akan datang. Ya, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian kita siapkan juga umaraun. Bisa jadi di antara anak-anak kita ini ya, dengan berbekal ilmu yang kita berikan di sini dan ditambah lagi dengan perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakat mereka, akan menjadi apa istilahnya para umara. Umara itu artinya para pemerintah gitu ya Bu, eksekutif ya, eksekutif di berbagai bidang. Kemudian fuqahaun, kita juga mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi ahli-ahli fikih, ahli-ahli syariah, ulama syariah, itu fuqaha. Kemudian kita juga siapkan anak-anak menjadi uqala. Uqala itu kaum intelektual, rausan fikr, ulul albab, itu ya. Kemudian yang keenamnya adalah nuzaha, orang-orang as-siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, pengalaman-pengalaman yang tadi saya lalui dengan teman-teman itu, sekali lagi kita ingin lebih fokus kepada 6 bait syair yang digumandangkan oleh para kesepuhan kita itu ya. Nah, oleh karena itu di tahun ini kita mengadakan beberapa dalam konstruk manajemen of change itu adalah perbaikan metode mengajar, terutama yang bahasa Arab dan juga al-ulum asy-syar'iyyah. Yang kedua adalah pembekalan asatid. Jadi asatid yang merupakan agent of change, bagian dari perubahan itu, kita bekali dengan jurus-jurus yang tepat. Bagaimana supaya dalam mencapai tujuan itu mereka fokus, dan kita alhamdulillah sudah membekali mereka itu dengan 2 pedoman Pak Bu ya. 1 pedoman penerapan nilai-nilai budaya pesantren. Ada 20 nilai budaya pesantren yang harus diteladankan kepada anak didik kita. Bukunya kita sudah berikan, pedomannya kita sudah berikan. Kemudian yang kedua adalah buku pedoman pengasuhan santri. Nah, jadi para musyrif ya, para pembimbing santri itu setiap minggu harus ngaderes 2 kitab suci itu. Maaf, bukan kitab suci Al-Quran ya. Artinya apa? Buku pedoman yang kita berikan supaya tujuan kita itu lebih terakselerasi ya, lebih cepat. Nah, itu kemudian perbaikan metode tahfidz tadi ya. Tahfidz kita sudah mendapatkan pembelajaran pengalaman di Mekah, itu kita coba terapkan di sini. Kemudian yang lainnya kita punya prinsip di dalam bimbingan atau pembelajaran di sini itu al-muhafadzatu ala afkari talamid min suqutin fil akhlaq. Nah itu ya. Jadi oleh-oleh dari Mekah ini. Lain korma Bu, oleh-oleh nanti. Jadi al-muhafadzatu ala afkari talamid, menjaga pemikiran santri-santri di sini min suqutin fil akhlak, dari kejatuhan dalam akhlaknya. Nah, jadi kita memang pembinaan kepengasuhan diorientasikan kepada pedoman ini. Adapun tadi ada sedikit keluhan dari musyrif atau dari riayah dari pengasuhan, yaitu dinamika di dalam bimbingan ya. Bagi kami tidak menjadikan kecil hati, tetapi menjadi semangat kalaupun ada tantangan di dalam pengasuhan gitu. Cuma mungkin kewajiban Bapak dan Ibu ya tinggal ikuti saja rule of the game, aturan main yang diterapkan oleh pengasuhan itu dan juga kepala sekolah. Baik, Bapak dan Ibu,
masuk kepada sebenarnya bukan tausiah ya. Kalau tausiah tahu siah bahasa Sunda, tapi bahasa Arab nih at-tausiyah dari wasa yuwasi tausiatan. Jadi saling menasehati. Jadi bukan saya one way traffic communication, komunikasinya satu arah bukan, tetapi diharapkan ada feedback, ada two traffic communication. Jadi ada dua jalur komunikasi. Nanti jalur komunikasinya dibuka melalui dialog mungkin ya beberapa. Nah, saya akan berangkat dari sebuah kata-kata hikmah juga dalam bahasa Arab ya. Kullama iftiqarul abdi li rabbih asyad kanat ubudiyatuhu lillahi atam. Ya. Kullama iftiqarul abdi li rabbih, ketika kebutuhan seorang hamba kepada Tuhannya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, asyad itu lebih kuat, lebih tinggi, fakanat ubudiyatu lillahi atam, maka ibadahnya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih sempurna. Kadang-kadang kita kalau di masjid, kalau di wilayah Mekah atau Madinah itu Masya Allah, lihat orang ke masjid itu Masya Allah luar biasa semangatnya. Ada yang rela dari hotel agak jauh, hotelnya mungkin 1 sampai 2 kilo dari haram, itu jam 3 ibu sudah pada berangkat kemana? Ke masjid, naik bis sholawat atau bis yang disediakan hotel ya. Kenapa mereka itu? Ini kebutuhan akan pembinaan rohani di dalam dirinya di Masjid Haram itu lebih kuat. Nah, oleh karenanya berdampak kepada ibadahnya menjadi rajin. Datang ke Masjid Haramnya menjadi lebih rajin. Kanat ubudiyatuhu lillahi atam. Ya, lebih sempurna ibadahnya. Sok ibu menuju seueur kararepetnya, seueur kabutuh tahajudna tamih rajin teu? Tamih rajin. Ya, maksakeun. Nah, karena apa? Ada kebutuhan, bener nggak? Leres teu? Ibu-ibu belaan keresan nuju tahajud teh ceurik ya cimata, cai soca teh nyurucut, cai panto. Ya, karena apa? Merasa ada yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Anak-anak belum bayar SPP bulanan gitu, ya. Kemudian apa, makan dan minumnya untuk keluarga juga rasa-rasanya belum tercukupi gitu. Nah, ketika hal itu terjadi kepada kita, maka kedekatan kita kepada Allah itu lebih atam, lebih dekat, lebih sempurna. Nah, kemudian dilanjutkan, idza kanat ubudiyatuhu lillahi atam kanat syarafuhu indallahi a'dham. Ketika ibadahnya kepada Allah lebih meningkat, lebih tinggi, lebih sempurna, maka kemuliaan di sisi Allah lebih agung, lebih tinggi. Nah, jadi nggak apa-apa alasan apapun yang menjadikan kita rajin ibadah kepada Allah, jangan dipermasalahkan. Apakah alasannya tadi ya kebutuhan finansial, apakah memang karena ikhlas lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, ataupun alasannya orang yang semakin meningkat ubudiyahnya kepada Allah, maka dia kemuliaannya di sisi Allah lebih tinggi insyaallah. Nah, itu. Nah, oleh karena itu bagaimana kita meningkatkan pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah, wabil khusus karena ini berkaitan dengan bulan apa Bu? Rabiul Awal ya, bulan Rabiul Awal atau Sasi Mulud cek orang Sunda mah. Ya. Karena di bulan ini ada momentum tarikhiyah. Jadi ada momentum sejarah yang cukup fenomenal juga di kalangan umat Islam, yaitu ada tanggal di mana dilahirkannya
junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah muttafaq ini al-mu'arrikhin, ahli-ahli tarikh, ahli-ahli sejarah, itu di bulan Rabiul Awal, bahkan ada yang mencantumkan tanggalnya kan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, oleh karena itu upaya untuk membangkitkan semangat beribadah kita yaitu dengan memberikan pertanyaan bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berikan pertanyaan ini? Kita kan sudah jelas setiap hari, bahkan di dalam sholat pun ada bacaan ini, yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat yang kedua apa tadi? Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya. Jadi saya terlebih dahulu mohon maaf ya kepada para masyayikh, bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang apabila saya bahasa Sunda nama cologo gitu ya. Sanes maksad mabatahan ngojai kameri atau nabi hiber kamanuk. Mung tadi teh judulna watawasau bil haqi watawasau bis sabri in uridu illal islah mastata'tu. Yang kita inginkan adalah perbaikan khususnya diri saya pribadi dan mudah-mudahan kita semua. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, di bulan Rabiul Awal ini kita sering dihadapkan kepada istilah bagaimana kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang populer tentang ini Al-Ahzab ayat 21 ya Bu ya. Bu, ayat 21 dari surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu surah ke-33. Cuma atas bawah kiri kanan sebelah mananya saya kurang paham seperti Ustadz Adi Hidayat. Beliau lebih cerdas ya. Jadi Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah nyata adanya pada pribadi utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Jadi luar biasa ayat ini pakai penekanannya di awal sudah pakai dua, ada lamut taukid dan qad ya. Jadi qad kalau bertemu dengan fi'il madhi seperti karena tadi kan fi'il madhi ya. Qad bertemu dengan kana itu artinya sungguh-sungguh. Tapi kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari misalnya tadi yakunu ya. Qad yakunu bukan qad kana. Ini artinya lain, Pak. Kalau qad yakunu itu kadang-kadang. Nah, qad yakunu zauji dhahiban ila suq misalnya gitu ya dalam bahasa Arab. Itu artinya kadang-kadang caroge abdi angkat ke pasar, kadang-kadang taraunggal poe. Ya. Tapi kalau qad kana itu artinya Pak sungguh benar-benar, itu penekanan. Jadi sungguh benar keadaannya bahwasanya Nabi atau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menjadi uswah hasanah, teladan yang baik. Uswah hasanah itu di dalam bahasa Arab sering dimaknai sebagai qudwatun shalihatun fi kullil umuri. Qudwatun shalihatun fi kullil umuri. Teladan yang baik dalam segala aspek. Jadi bukan satu aspek tetapi berbagai aspek. Nah oleh karena itu kalau kita menggunakan pendekatan tiga mencintai seseorang itu, jadi kalau kita mencintai seseorang itu setidaknya ada tiga pendekatan atau ada tiga dawai ya, tiga faktor. Yang pertama adalah pendekatan khalqiyah. Khalqiyah itu penilaian fisik. Yang kedua adalah khuluqiyah, penilaian
kepribadian, tawabi', tabiat atau akhlak. Dan yang ketiga pendekatannya adalah ihsaniyah, seberapa jauh nilai kebaikan orang tersebut. Ini bisa juga digunakan teori ini kalau kita menilai seseorang ya Bu ya. Jadi menilai seseorang itu pertama apa? Dedeg sampai rupa hade. Kon bahasa hadis maka ketika memilih pasangan li jamaliha. Ya kan gitu ya. Jadi ketika pedoman kita memilih pasangan hidup itu ada 4, li jamaliha, wali nasabiha, li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha, wali diniha, fadfar bidati dini taribat yadak. Jadi kalau kita memilih pasangan itu karena kasep jeung geulisna gitu kan ya, cuma alamiah tidak bisa dipungkiri. Mun istri hoyong ngajodot teh nu kasep ya, mun pameget uami ngajodot teh hoyong nu geulis kan gitunya. Itu alamiah saur hadis eta. Kemudian yang kedua lima liha, alasan calon abdi mah tos gaduh damel, tos mapan ya, mau luak liuk deui rezekina teh geus nyampak. Nah, itu kan alasan pekerjaan lima liha. Kemudian yang ketiga adalah linasabiha, karena keturunannya. Ieu mah bebet bobotna teh saya, keturunannya bagus, maka pantas kalau saya nikah dengan dia. Nah gitu ya, keturunannya. Tetapi semua itu hanya pada tataran mawad itu materi. Maka hadis itu berujung fadfar bidzatid dini taribat yadaka. Maka beruntunglah kalau mengambil yang keempat, yaitu alasan nilai-nilai keagamaan yang melekat pada diri seseorang. Ya, taribat yadak. Maka oleh karena itu sekali lagi teori tadi ketika kita menilai seseorang agar kita lebih suka kepada dia, agar kita lebih cinta kepada dia, lihat fisiklinya, lihat kepribadian akhlaknya, lihat bagaimana kebaikannya. Jadi pertanyaan bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW, saya kira bisa juga menggunakan 3 pendekatan ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin lebih dalam, sepertinya harus ada pengajian khusus nih, membahas 451 hadis dengan 56 bab dalam kitab Syama'il Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Wah, masyhur geningannya. Ya. Jadi di dalam kitab ini Bapak dan Ibu kalau kita bedah itu setidaknya ada 3 tinjauan. Yang pertama itu ya membahas ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Hadis ini, kemudian hadis-hadis yang lain membicarakan tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dan yang ketiga di dalam kitab ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW melalui mimpi. Ya. Aya nu kantos ngimpen penak sareng Rasulullah di dieu tacan. Ya. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kalau muludan, menurut saya ya, kalau muludan itu bagusnya mengkaji kitab ini, ya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Abu Isa Muhammad Isa As-Saur At-Tirmidzi. Ya, ini ditulis pada tahun 241 Hijriah, udah lama ya ditulisin. Nah, Imam Tirmidzi kan Al-Imam Al-Muhaddis, seorang imam muhaddis. Jadi beliau rajin mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, kita coba menafsirkan dulu tadi ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu. Jadi uswatun hasanah kalau sederhananya tadi apa? Teladan di dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, uswah hasanah itu baik dalam nih apa namanya? Ucapan, dalam tindakan, perbuatan, di dalam keputusan, di dalam sifat-sifat keseharian. Itu keteladanan itu harus nampak di dalam hal-hal itu. Nah, maka
Bapak dan Ibu, kita akan coba lihat bahwa dari nama saja dulu. Nabi Muhammad itu ada 2 nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pertama Muhammad, dan yang kedua adalah Ahmad. Itu sama-sama sebenarnya. Nih Bapak dan Ibu, Muhammad itu adalah isim tafdil, isim superlatif yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari Mahmud. Mahmud itu orang yang dipuji. Sana semua Mahmuda, Pak, Mahmud teh. Orang yang dipuji ya, Mahmud. Isim tafdilnya, superlatifnya adalah Muhammad. Jadi orang yang benar-benar dipuji. Yang kedua Ahmad, nanti kita jelaskan ayatnya. Ahmad itu perkataan atau sabda dari firman Allah Subhanahu wa taala yang itu sebenarnya ucapan Nabi Isa. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya kan? Nah, torojole aya orang India anu ngalilieur karep, Pak. Can anu dimaksud Ahmad di dia teh Mirza Gulam Ahmad. Jadi Ahmadiyah. Ya, itu salah itu. Ya, kenapa saya katakan salah? Karena Ahmad sendiri asal usul katanya dari Hamida Yahmadu, artinya terpuji. Jadi kalau Ahmad artinya isim tabdil dari Hamida, artinya yang lebih terpuji. Kan sama itu dengan Muhammad. Muhammad itu isim tabdil dari Mahmud, sedangkan Ahmad itu adalah isim tabdil dari Hamida Yahmadu. Jadi maksudnya sama apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di, aku ini sebagai pemberi kabar gembira ya, dan akan datang setelahku seorang nabi yang ismuhu namanya Ahmad. Ya. Ismuhu Ahmad. Ahmad itu bukan siapa-siapa tapi Muhammad, karena persamaan isim tabdil itu. Kalau ayat tentang nama Muhammad itu ada 4 tempat ya di dalam Al-Quran itu. Yang pertama, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Nah, itu dalam Ali Imran surah kedua ayat 144 ya. Tidaklah Muhammad itu kecuali utusan, telah berlalu sebelum beliau itu utusan yang lainnya, ya kan? Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Coba Ibu kita teliti dengan baik seksama. Nama-nama Nabi sebelum Nabi Muhammad itu semuanya adalah asma'udzat, nama zatiyah. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri ismus sifat. Apa perbedaannya? Nah, disinilah luar biasanya itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai dengan Isa alaihissalam itu nama zat. Kalau di Sunda mungkin Asep, Ujang, ini ya, Mulyono, ya, itu adalah nama-nama zat. Ya, nama-nama zat. Nama zat itu Pak, kalau orang tersebut meninggal ya sudah, meninggal juga namanya hilang. Memang ada asep-asep yang lain mungkin ya, ada ujang-ujang yang lain, tetapi ujang yang dimaksud itu sudah meninggal. Tetapi coba kalau nama itu Muhammad atau Ahmad, itu adalah kata sifat kalau orangnya sudah meninggal tetapi sifat-sifatnya tetap hidup. Contoh, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, ya kan? Al-Amin itu sifat orang yang dipercaya. Di dalam sejarah Nabi Muhammad itu meletakkan dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad yang sudah jatuh dari tempatnya itu
dengan kebijakan beliau meminta setiap kabilah memegang ujung-ujung dari rida atau semacam rida itu ya, semacam kain yang lumayan gede ya, untuk di sana diletakkan batu, kemudian sama-sama diangkat, dan Nabi Muhammad lah yang menyimpannya di tempat Ka'bah itu. Maka dari sana Nabi Muhammad itu mendapat gelar apa? Al-Amin, orang yang dipercaya. Jadi sifat kebaikan yang melekat pada Nabi Muhammad itu, meskipun Nabi Muhammad SAW sudah tiada, tetapi sifat itu masih lekat dengannya, gitu ya. Nah itu perbedaan kenapa nama Muhammad itu pakai sifat, sedangkan yang lainnya pakai zat, ya Bu. Nah kemudian di surah Al-Ahzab surah 33 ayat 40 juga ada gitu. Walladzina amanu wa amilus solihati wa aminu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haq, dan seterusnya. Ada nama Muhammad lagi di sini. Kemudian ayat 29 dari surah ke-48 surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar, dan seterusnya. Jadi ada nama Muhammad lagi disebut di sini. Ya. Adapun tadi yang ada Ahmad itu surah As-Saff surah ke-61 ayat 6 ya, ayat 6. Nah, Bapak dan Ibu, sedikit kita kembali tabu sabar itu ya. Tabu 10. Seharusnya memang tabu 10 itu harus selesai, tapi Bapak dan Ibu tadi kita mulainya jam 8.30 ya. Mohon maaf sedikit lagi. Sedikit lagi. Jadi kalau mulainya jam 8 memang jam 10 harus sudah selesai. Tapi karena tadi ada bonus demografi ya, bonus waktu, mohon maaf ditambah sedikit nih. Saya ingin sedikit membacakan dari kalau menceritakan tentang bagaimana physically ya, secara fisiknya Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu benar-benar diceritakan dari hadis nomor 1 sampai dengan nomor 15 di dalam kitab Syama'ilil Muhammadiyah itu sebagai orang yang good looking, bahasa ya nama ya, apa ya good looking itu, enak dipandang ya, perawakannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kemudian dadanya bidang gitu ya, kemudian rambutnya tidak ikal juga tidak lurus, matanya wah demikian bercahaya. Nah itu Masya Allah, itu good looking sekali Nabi Muhammad SAW itu. Jadi kalau orang melihat junjungan Nabi Muhammad SAW itu sangat mudah untuk tertarik kepada beliau itu, dari segi fisiknya itu. Nah kalau dari segi khuluknya, akhlaknya sudah jelas juga di dalam Al-Qalam ayat 4 itu ya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memiliki sifat akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Nah ini sedikit coba kita lihat ya. Khuluqun adzim. Wa innaka ya Muhammad la'ala adabin azimin. Jadi keluhuran etika, keluhuran kepribadian hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika adabul Quran alladzi adabahu Allahu bihi. Adabnya itu seperti hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Bukhari, ketika beliau ditanya kaifa kanat khuluquhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawabannya adalah khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Ini istrinya yang menceritakan. Gak tahu ya kalau istri bapak ketika menceritakan tentang akhlak bapak itu apa kira-kira kepada orang lain. Akhlak suami saya persis seperti Al-Quran. Nah, itu hebat sekali ya, Siti Aisyah menceritakan begitu. Nah kemudian wahwal Islam wa syara'ihi. Nah akhlak Al-Quran itu lebih spesifiknya lagi adalah mengamalkan Islam dengan ajaran-ajarannya. Jadi jangan terlalu dibuat susah ya. Kumacana Al-Quran lempang. Nah Al-Quran lempang itu seseorang bila mengamalkan ajaran Islam dengan nilai-nilainya. Nah itu dia ya. Jadi kalau kita ingin menjadi seperti Rasulullah, paling tidak sepertilah dari 100% rada susah jika namun susah ke susah sin gede. Nah jadi apa,
ya setidaknya mendekati. Mendekati bagaimana kita berusaha agar bisa mengamalkan ajaran Islam itu. Karena sabda Rasulullah SAW sendiri, sebaik-baik orang itu adalah yang tidak pernah melihat kepadaku tetapi amalannya ya sesuai dengan ajaranku. Nah itu dia ya. Man lam yarani walakin amaliyatuhu kama ra'ani. Ini pekerjaannya, kesehariannya, pengamalan agamanya seolah-olah dia pernah melihat kepadaku. Kan ini tuh jawaban ya Bu ya, hadis ini tuh jawaban ketika ada hadis yang mengatakan khairul quruni summaladzi yalunahu. Jadi sebaik-baik masa adalah masa ketika sahabat ya yang bersama-sama dengan Rasulullah ya, qarni summaladzi yalunahu, kemudian berikutnya setelah sahabat siapa? Tabi'in, summaladzi yalunahu, kemudian tabi'in. Itu sebaik-baik masa. Lah urang kumaha sedih pangtungtungna di akhir zaman jabat teu panggih Rasul nya teu kenging nasihat langsung di anjeunna tiasa kitu kalebatkeun kana khairul qurun. Masyaallah ceurik urang teh kan kitu. Nah Rasulullah kemudian menghibur bahwasanya ada sebenarnya yang lebih baik daripada 3 tingkatan itu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Siapa? Orang yang hidup tidak pernah melihat kepadaku tetapi amalannya mendekati apa yang aku amalkan. Masya Allah ya. Nah itu tadi al-Islam wa syara'il Islam. Jangan sedih kita tidak bertemu dengan Rasul, tetapi harus sedih kalau kita tidak mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian dari aspek satu lagi, misalnya dari aspek ini yang terakhir yaitu ihsan, kebaikan. Jadi kalau kita melihat seorang itu lihat kebaikannya. Pak, Rasulullah itu ketika hijrah ke Taif ya, Taif sekarang Masya Allah luar biasa Taif ya. Kalau kemarin di Mekah 43 derajat panasnya itu, kalau di Taif 23, lebih adem. Nah Taif sekarang bagus-bagus dan orang muslimnya kuat-kuat, dan mereka kalau diceritakan perihal penolakan orang tuanya yang dulu itu agak kurang senang Pak. Jadi maaf ya kalau suatu saat Bapak ke Taif, Ibu ke Taif ya, jangan coba-coba mengurai cerita ini di hadapan mereka. Ini membuat hati mereka sakit. Jadi ceritanya kan Nabi Muhammad itu mau ke Taif hijrah, datang ke Taif malah dihiap atau diberi tempat untuk tinggal, tapi malah dilempar dengan batu sampai-sampai kakinya Rasulullah itu berdarah, kepalanya juga berdarah, badannya juga berdarah ya. Nah ketika beliau beristirahat di bawah sebuah pohon kira-kira dekat Sailul Kabir itu ya, sekarang itu Qarnul Manazil ya, malaikat datang kepada Rasulullah, malaikat penjaga gunung di sana datang kepada Rasulullah. Rasulullah, coba antum berdoa kepada Allah ya agar menghancurkan penduduk Taif. Niscaya akan aku angkat 2 gunung ini dan aku timpakan kepada mereka. Apa jawaban Rasulullah yang sudah terluka begitu? Jangan ya, jangan kau lakukan itu. Karena sebenarnya mereka lakukan melempariku itu adalah karena mereka tidak tahu saja. Fa innahum la ya'lamun. Coba lamun datang malaikat teh ka urangnya, ieu teh kumaha ya alungkeun wae ulah Gunung Galunggung teh kasih eta nu kakademes ka ente teh. Geus we aya nama alungkeun ka dinya teh urang eta mah ya. Kalau Rasul tidak demikian gitu. Gitu. Kemudian coba yang lain. Ketika Rasulullah sholat khusyuk, tiba-tiba datang orang yang melumurinya dengan kotoran unta. Masya Allah. Apa yang didoakan oleh Rasul? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk nih orang nih. Ya, karena sebenarnya dia itu tidak tahu. Ya. Kemudian dalam satu peperangan Rasulullah sudah diancam nih oleh orang yang bernama Du'sur. Ya. Du'sur, Pak. Man yamna'uka minni ya Muhammad? Siapa yang bisa menghalangi aku membunuhmu ya Muhammad? Tapi dengan tenang Nabi Muhammad menjawab, Allah yang bisa
mematikanku hanyalah Allah. Seketika itu tangannya Du'sur yang sudah pegang pedang itu bergetar, ya. Kemudian pluk, pedangnya jatuh di depan Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad mengambil pedang dan membunuh Du'sur enggak? Tidak. Beliau tidak melakukan itu. Justru memaafkannya, dan setelah itu dia masuk Islam. Nah, ini dia keagungan, kebaikan dari sang Rasul pujaan kita itu. Belum lagi ketika mau menyembelih, apa yang beliau doakan? Allahumma taqabbal minni wa min ahli wa min ummati. Coba, ya Allah, terimalah pengorbanan ini dari aku, dari keluargaku, dan juga dari umatku. Masih diingat umatku. Termasuk kita ini kan umat beliau. Sampai dari dulu sudah didoakan oleh Rasulullah itu kebaikan buat kita itu. Bahkan ketika beliau mau meninggal dunia, sudah dikelilingi oleh para sahabat, juga istrinya, di antaranya Siti Aisyah. Tidak ada yang beliau hiraukan orang-orang yang berada di sekeliling mereka itu. Rasulullah hanya satu kata, dia ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Coba, kebaikan apalagi yang beliau tidak tampakkan kepada kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan di dalam bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal ini sekali lagi kita bisa meneladani Rasul junjungan kita yang syahadatnya setiap hari kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan doakan kami juga semua para pimpinan di sini untuk menerapkan satu, anak-anak kita itu bagaimana memiliki fisik yang sehat, ya, memiliki akhlak yang mulia, dan juga kebaikan yang bisa dirasakan oleh umat secara keseluruhan. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.